udah dimensi keenam. Iya. Karena udah alamnya udah beda. Alam istilahnya sudah malakut. Alam malakut. Ya, istilahnya udah alam. Jadi dia bisa mendeteksi. Jadi tubuh kita ini nanti bisa mendeteksi itu. Kita arahkan napas kita selaraskan dengan provinsi alam. Alam mana yang kita mau. Ada teman saya tuh getaran bisa ngambil benda-benda kayak batu cincin, Keris. Nah, Teman-teman juga butuh silsilah dari mana begitu Kang Ibek. Mencari silsilah Artinya tertulis Kang Ibek. Ada tertulisnya begitu. Cuman memang belum saya tuliskan Kang. Iya. Kalau di dalam diri saya ada. Ya. Karena fakta yang saya temui di alam itu, di semesta itu banyak perbedaan. Iya. Nah, saya khawatir ketika saya tunjukkan itu nanti timbul perdebatan. Nah, daripada timbul perdebatan, karena ini informasinya ngambil dari alam, saya belum dapat informasi tertulis segala macamnya, makanya saya belum berani publikasi. Iya. Gitu. Kalau silsilah bagi saya mah ada. Iya, betul. Gitu. Tapi yang jelas gini, ibaratnya kan kalau keilmuan atau apapun itu kan harus ada tolak ukur untuk kebenaran ya. Betul. Kayak saya menolak cerita Kanjeng Sultan yang tirakat di Gunung Karang, yang terdengar oleh bangsa jin, digoda gitu kan sama bangsa jin, seorang ratu yang cantik. Akhirnya Kanjeng Sultan punya sir, dan dengan sirnya itu Siti Badariah hamil, yang punya anak Pangeran Aradila. Saya tolak. Iya. Nolaknya dari mana kami? Apa tahu? Sama nggak tahu. Tapi kan ada ukuran keilmuan. Iya. Tuh, yang namanya orang lagi tirakat mah harus meninggalkan syahwat. Iya, betul. Sir seperti itu. Kenapa saya cenderung ke situ? Karena sirnya kan udah di framing. Iya. Sirnya itu udah di framing kan. Nah, Iya. sirnya itu udah di framing, tidak ada lain karena hasilnya hamil. Ya pun ternyata sirnya itu kan berarti tidak ada yang lain karena hasilnya hamil. Betul. Sedangkan kalau sirnya berkaitan dengan itu, kalau kita sekarang aja kita bisa buktikan. Kita ngaji atau berguru ke siapapun, kalau mau naikin ilmu harus ngebuang syahwat. Iya. Kalau terjadi itu maka batal. Oke. Maka kejadian itu berarti dimasukkan. Iya. Bukan tirakatnya yang nggak ada, bukan tatapan yang nggak ada, tapi dimasukkan cerita fiktifnya gitu. Untuk sengaja mencemarkan nama baik. Betul. Karena Pangeran Aryadila itu jelas dari Sumatera. Iya, betul. Jadi bangsawan Sumatera yang dinikahi oleh Kanjeng Sultan. Lahirlah Pangeran Aryadila. Iya. Ada lagi satu bangsawan Sumatera yang dinikahi oleh Kanjeng Sultan. Lahirlah Syekh Muhammad Aliuddin. Artinya kalau misalkan kita mau makan mentah-mentah dan mau membeberkan kejadian sebetulnya ya, dan terlepas itu ini tidak suatu kebenaran mutlak ya istilahnya ya. Iya kan masih dalam kajian. Pasti akan kontroversi. Iya. Yang ini mah kawin sama jin lah. Kalau yang kita mah versinya nggak mungkin. Karena dia orang tirakat kan. Nanti nanti orang Sumateranya marah kan. Iya. Masa manusia bangsawannya ibaratnya kan menak jinggul. Betul. Mungkin Bapak mau menambahkan tentang ini? Tentang mengenai pernapasan ini kan? Sedikit ya. Iya. Memang kadang-kadang ya saya pribadi juga banyak mengalami hal-hal yang memang tadi ya kalau dibilang kontroversi. Ya goib lah gitu. Goib lah. Banyak teman-teman yang latihan dulu, pernah suatu saat saya latihan getaran di sekarang sini di grup Gumawang ya. Iya. Grup Gumawang ya. Yang Matahari itu. Nah, Suruh Gendeng kalau bila kita Suruh Gendeng ya. Suruh Gendeng ya. Ada di Matahari Carita, itunya lokasinya. Saya waktu itu latihan banyak senior masuk Gendeng juga. Ya. Powo, ya banyak lah itu seniornya masih ada sekarang. Jadi ada suatu kejadian ya memang ya guru saya dulu bilang, Mas Soto bilang kalau latihan di alam, ya, apalagi waktu itu kan ada di bawahnya ada jurang air terjun. Itu ada kasus-kasus yang diganggu oleh makhluk halus istilahnya kan. Nah, sebelum latihan itu teman-teman tuh terutama si Wowo ya, Mas Asep ya, dulu pernah di tahun berapa 2000 ya kejuaraan getaran di Unpad itu juara pertama dia. Jadi gitu diganggu ya makhluk-makhluk yang itu masuk astral itu. Iya. Itu dibilang berupa cewek yang datang. Gambaran cewek beneran diganggu dan baca kata yang bisa ngeliat hanya beliau, hanya si Mas Asep itu kan. Nah, jadi pas sudah latihan, latihan jam 8 malam sampai jam 10 malam latihan dia. Itu di tengah kali kita latihannya di Batu Batu itu.
setelah itu latihan, mulai itu ya kita mau tiduran, ya ada itu biasa, ya mungkin tadi ada yang masuk gitu, yang masuk ke satu teman sehingga ya kalau bahasa kita kesurupan gitu ya, kesurupan ya, maksudnya kesurupan gitu. Nah disitulah tuh teman-teman yang tadi yang udah berlatih kita tadi ya, udah tuh kamu praktekin tuh ilmunya yang tadi yang dilatih itu kan itu sebenarnya itu sebagai apa praktek dibilang sebenarnya ini dia ini teman ini kita kesurupan, kamu bisa nggak dibilang menghilangkan itu. Nah tadi ya kita tadi bahwa energi panas kita itu bisa menghilangkan setelah masuk itu dia biasa ngocek gini ya. Dan teman-teman yang tadi yang latihan 5 orang tadi itu alhamdulillah kan yang sobat sembuh dan lagi yang ininya betul contoh itu. Iya jadi begitu ya Pak ya, artinya memang apa namanya yang namanya ilmu energi itu ada ya. Cuman memang bertentangan dengan apa namanya goib dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita mau satukan, menyatu, apa namanya beriringan ya gitu ya. Jadi selaras lah gitu. Selaras. Titik temunya. Ada titik temunya. Makanya teman-teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan nih masih penasaran di apa namanya di Makom Pakuan Balai Kambang ini, yuk kita silaturahmi, kita ngobrol bareng-bareng, kita sharing. Ada barangkali teman-teman juga pengen tahu makamnya, bisa datang aja ke sini, kita insya Allah kita sambut dengan baik, kita ngobrol, kita apa namanya istilahnya mah tabayun lah ya, tabayun, supaya kita lebih jelas mengenal dan siapa sih yang ada di makam ini. Tapi kalau menurut versi kita, artinya memang di sini ada gitu, keyakinan kita itu ada karena memang itu tadi dengan cara apa namanya tarik nafas. Ya ibaratnya tadi itu ibaratnya cara mengenalinya bagaimana kan gitu. Iya, cara mengenalinya tuh metodenya dengan cara mengolah nafas. Iya. Kenapa? Karena aslinya kita ini, kehidupan kita ini nafas. Betul. Nafas kita yang bisa menyatu dengan semesta. Betul. Yang keluar masuk ini kan yang bisa menyatu dengan semesta. Betul. Nah, makanya nafas yang bisa ngambil informasi di dalam semesta. Betul. Gitu. Prosesnya gimana Kang Ibeng? Sama seperti proses mata memandang. Betul. Dengan memandang aja itu informasi masuk sini. Iya. Gitu. Sama dengan proses pikiran, dengan mendengar aja informasi masuk ke sini. Betul. Nah, rasa pun sama, dengan belajar merasa, dengan diiringi napas yang selaras tadi, napas yang irama itu, maka informasi masuk. Betul. Gitu, dalam rasa. Iya. Dan itu valid. Bisa dipertanggungjawabkan atas itu berarti makanya Karis kalau mau ditampilkan, kalau penampilan teman-teman di Merpati Putih kan mungkin di tingkat nasional ataupun di dunia kan sudah banyak ya, dibaca dengan tutup mata, ini pakai kain kasa nih, di plester, diikat, ditutup lagi, itu masih bisa nembak, masih bisa KTP, masih bisa melewati halang rintang. Waduh, iya. Tuh, dari mana gitu? Iya. Bekalnya. Ya dari rasa itu, mengolah nafas itu gitu. Nah, sekarang diaplikasikan sama saya, pengetahuan saya dulu belajar di Mas Dirman ini di Merpati Putih itu untuk memahami sesuatu yang tidak tampak. Betul. Gitu. Hari ini nih gitu. Jadi dia mengambil informasi dari alam. Gitu. Oke. Gitu. Memang tidak semudah cerita kan. Iya. Dan tetap ibaratnya ada upaya, ada usaha. Iya, gitu. betul. Ditambah dibantu sholat, istihara segala macam, dibantu teman-teman juga gitu tuh. Dan ini juga teman bisa dipelajari teman-teman. Artinya insya Allah. Kadang-kadang kita tuh kalau misalkan mau mengetahui sesuatu ataupun kita mau berenang bisa berenang, kalau kita nggak kejebur tuh kadang-kadang susah mau dianalogikan. Artinya, dan kebetulan ini ada ijazahnya teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman penasaran, mau belajar, penasaran dan mau belajar tentang pengetahuan alam, katakanlah pengetahuan alam, silahkan di Balai Kambang. Insya Allah kita akan ngobrol, kita sharing. Dan mungkin itu aja Kang Ibeng, supaya tidak panjang lebar, dan mungkin juga nanti ada ada lanjutannya nextnya. Dan ya kalau mau ditampilkan pembuktian tadi itu benar nggak sih dengan tutup mata bisa, insya Allah nanti diajarkan. Nanti juga kita akan mencoba tes prakteknya teman-teman. Insya Allah di lain waktu kita akan mencoba tes prakteknya bersama Ki Demang sama Kang Ibeng juga. Mungkin itu aja teman-teman dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.